Hai guys, welcome back to my YouTube channel Donna Christina Sregar. Selamat datang kembali di program BBD, Belajar Bersama Donna. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian, pengawasan, dan pengevaluasian. Yuk kita simak videonya ya. Pengertian, pengawasan, dan pengevaluasian. Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan pengendalian atau controlling. Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian pengawasan. Banyak yang mengatakan bahwa pengawasan sama dengan pengendalian. Oleh karena itu, pengawasan selalu dimasukkan pada fungsi manajemen bersamaan dengan pengendalian. Pengawasan dalam manajemen suatu organisasi atau perusahaan memiliki peranan penting baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Arti evaluasi adalah suatu upaya penilaian secara objektif terhadap peraihan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil evaluasi ditujukan sebagai pertimbangan dalam penentuan perencanaan di masa mendatang. Syarat-syarat pengawasan. Yang pertama, menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, menghindarkan adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri. Yang ketiga, melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang. Tujuan pengawasan. Yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua, agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. Ketiga, mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan datang, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Keempat, mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Kelima, mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Pentingnya pengawasan. Ketika usaha Anda sudah mulai memiliki karyawan, maka sudah saatnya Anda melakukan pengawasan dalam manajemen. Pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam sebuah usaha karena Anda harus memastikan bahwa semua pekerjaan dalam bisnis dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karyawan identik dengan manajemen pengawasan. Jika tidak, maka Anda tidak dapat mengukur performa karyawan Anda. Bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Kedua, pengawasan current atau current control. Ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control, past action control. Jenis-jenis pengawasan. Pertama, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Jenis yang kedua, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Yang ketiga, pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Tahap-tahap pengawasan. Menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan. Tahap yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tahap yang ketiga, mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan. Yang selanjutnya, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, pengambilan tindakan koreksi dan melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Alat-alat bantu pengawasan. Alat-alat pengawasan yang paling dikenal dan paling umum digunakan adalah manajemen pengecualian atau manajemen by exception. Yang kedua, manajemen information system atau disingkat dengan MIS. Yang ketiga, analisa rasio. Yang keempat, penganggaran. Oke guys, kita sampai ke kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu pengertian dari pengawasan dan pengevaluasian. Berdasarkan dari pembahasan tersebut, dapatlah kita ambil suatu kesimpulan bahwa di antara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan pengawasan mempunyai peran yang penting. Dalam fungsi perencanaan, manajer menetapkan apa yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Sedangkan dalam pengawasan, berusaha untuk melakukan evaluasi apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan kalau tidak dapat dicapai.
maka harus dicari faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Sehingga tindakan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai bentuk introspeksi diri bagi seseorang. Oke guys, itu aja video kita kali ini, pembelajaran kita tentang pengertian, pengawasan, dan pengevaluasian. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video BBBD selanjutnya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.